sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada netizen, kepada pendukung-pendukung Pak Ambo, kepada penggemar-penggemar Buaya Rizka yang saat ini masih menanti-nanti kedatangan Buaya Rizka tersebut. Nah, di sini Mbak Ilo perlu jelaskan ya. Nah, para netizen, masalah yang lampau ya, Mbak Ilo pernah mengadakan yaitu selamatan tentang Buaya Rizka ini, mengadakan yaitu nasi tumpeng. Nah, jadi di sini saya akan mau membahas ya sedikit tentang nasi tumpeng. Jadi begini ya para netizen ya, mungkin ada yang tidak senang melihat Mbak Ilo melakukan ini, mengadakan ritual mengadakan nasi tumpeng. Begini, sekali lagi saya jelaskan agar supaya netizen paham. Jadi itu adalah buat nasi tumpeng, buat seperti bagaimana ya? Itu kita bilang ya tradisi atau budaya. Jadi tradisi sama budaya ini beda dengan agama. Nah, tujuannya adalah sama. Jadi budaya tidak bisa disatukan dengan agama, begitu. Ya, hingga saat ini tradisi dan budaya itu tidak hilang. Jadi, kalau kita sebagai semua itu ya adat dan budaya ada. Jawa ya, adatnya, budayanya ada. Kalimantan juga ada, tradisi dan budayanya ada. Jadi mungkin para netizen yang tidak tahu menau ya tentang budaya, mungkin mereka tidak memiliki adat ya. Jadi adat dan budaya ini tidak bisa pisah. Nah, di sini jadi saya kasih tahu, memang itu semua perlu ya. Doa-doa para ustadz pun perlu, para ulama-ulama perlu. Nah, tujuannya apa? Kita ini semua berdoa ikhlas ya. Ulama, kalau kita berdoa ya, ini mohon maaf ya, saya tidak bukan jelek-jelekan para ulama, tapi kalau tidak kita ikhlas ya, itu sia-sia. Semua itu kita lakukan ikhlas ya, keikhlasan. Kita memberikan sumbangan, kita beri ya, menolong orang, walaupun kita bilang ya orang alim, kita bilang ya, tapi dia merasa bangga memberi sesuatu, tapi membangga gitu, seolah-olah pingin terlihat, pingin apa. Nah, itu sebenarnya yang salah. Kita kalau bisa menyumbang, memberi, orang tidak tahu. Seperti itu teman-teman. Jadi saya beritahu sekali lagi ya, masalah budaya itu sekali lagi itu tidak bisa sama dengan agama. Tujuannya mereka menyembah kepada Allah, begitu juga. Dan itu tidak bisa dibedakan. Itu adalah bagaimana ya, budaya itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibuang begitu saja hingga saat ini. Jadi mungkin yang para netizen yang mengatakan bahwasanya itu tidak perlu, mereka itu tidak punya adat, tidak punya budaya ya. Seperti itu teman-teman. Nah, para wali ya, semua itu kan itu kita mengadakan tumpeng, mengadakan apa, itu kan kita melalui gaib ya. Tujuannya memohon kepada Sang Pencipta, seperti itu. Nah, para wali-wali songo ya, dahulu kala mereka menuntut ilmu ya, menuntut ilmu segala macam cara. Mereka dekat kepada Sang Pencipta. Mereka apa yang dikehendaki, jika Tuhan mengizinkan, maka itu bisa terkabul. Kun fayakun. Kita lihat saja para wali-wali songo ya, Sesi Jenar masuk ke dalam tanah, yaitu menggunakan ilmu ambles bumi ya. Mana ada, kalau kita pakai logika, tidak ada manusia nyata bisa masuk ke dalam tanah hidup tanpa terlihat. Nah, ini perlu saya ketahui. Tapi jika Tuhan kehendak, itu semua bisa terjadi. Ketika Sesi Jenar masuk ke dalam tanah ambles bumi, nah, Sunan Kalijaga
bisa juga mengikuti mengadakan, yaitu ilmu-ilmu masuk ke dalam tanah, amblas bumi. Yang artinya apa? Ini semua bukan perbuatan setan, ya. Saya ketahui sekali, ilmu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal lagi bagaimana kita mengolahnya. Ya, saya kasih tahu kepada netizen. Nah, itulah tadi. Jadi jika Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Bahkan orang bisa berjalan di atas air, itu ada. Bahkan orang bisa menghilang, itu ada. Itu semua dari mana? Dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah. Ya, jika kita bermohon, kita berkehendak, jika Tuhan mengizinkan, apapun bisa terjadi. Ya, buat teman-teman. Jadi ilmu ini ada dua memang sih. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Nah, ilmu hitam bagaimana? Itulah ilmu sesat yang sepertinya dia menggunakan sosok jin ya untuk yang disuruh seperti itu. Contohnya seperti santet. Nah, itu ilmu sesat, ilmu menduakan Tuhan, ya, meminta kekayaan, itu syirik. Contoh kita datang ke makam-makam keramat, memuja-muja, meminta kekayaan, meminta tumbal mereka, itu sesat. Nah ya, jadi di sini singkat cerita saja, Mbak Hilo di sini akan memohon kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan karena di sini perjalanan Mbak Hilo, rumah Mbak Hilo jauh dari tempat lokasi Buaya Rizka. Jadi di sini Mbak Hilo mohon kepada Yang Maha Kuasa ataupun Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mbak Hilo kasihan melihat Buaya Rizka, ya. Di sini ada ikan ya, tapi karena ayam di sini tidak ada, sangat sulit sekali untuk mencari ayam ya. Karena saya dengar pun Buaya Rizka mau juga makan ikan. Insya Allah jika Tuhan kehendak, Mbak Hilo akan mengirimkan ikan-ikan ini melalui gaib. Jadi jika Tuhan kehendak, insya Allah mudah-mudahan Buaya Rizka dalam keadaan kenyang. Jadi saya Mbak Hilo akan melakukan mohon izin kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ikan yang ada di depan saya ini ya bisa terkirim, yaitu melalui gaib. Yaitu saya berusaha untuk memberi makan kepada Buaya Rizka tersebut, karena saya merasa kasihan, sudah 2 bulan lebih belum makan. Ya, ini ada ikan-ikan. Insya Allah saya mau berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan mengizinkan, ya, apapun bisa terjadi. Semua itu karena Allah. Manusia hanya berusaha, manusia hanya bisa berdoa. Masalah terkabul atau tidak itu Tuhan yang menentukan. Jadi di sini Mbak Hilo mengirimkan ikan-ikan ini agar Buaya Rizka mau makan melalui gaib. Jadi di sini Mbak Hilo akan melakukan memberi makan Buaya Rizka melalui gaib. Insya Allah jika Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Jika Tuhan ingin permohonan kita dikabulkan, mudah-mudahan Buaya Rizka dalam keadaan kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Insya Allah para netizen, saya di sini hanya bisa membantu melalui gaib. Insya Allah Buaya Rizka dalam keadaan kenyang. Nah, kalau kita bayangkan saja, kita saat ini tidak makan, gak usah sampai seminggu, mungkin kondisi badan sudah lemas, sudah tidak tahan, bahkan pun bisa merenggut nyawa. Nah, itulah tadi bedanya kita mendekatkan diri kepada Tuhan atau kita memiliki ilmu-ilmu ataupun kita menuntut ya bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tersebut. Saya di sini Mbak Hilo, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini
netizen paham, dan mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini netizen mengerti. Tujuan saya di sini Mbak Elo semata-mata untuk mendukung, membantu Buaya Rizka, baik melalui nyata dan melalui gaib. Saya di sini Mbak Elo. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.